Ada informasi gagal melakukan komunikasi dengan server. Database Anda terdeteksi pindah komputer. Input kembali kode aktivasi dari dinas jika ingin menggunakan Arkas. Jadi cukup diklik lanjut saja di sini. Kemudian masukkan kode aktivasi yang ditetapkan dari dinas. Tes 1, 2, 3 percobaan. Oke, Bapak Ibu peserta bimbingan teknis aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Fuad, Bapak Panitia, dan para peserta bimbingan teknis aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah tahun 2020. Pertama dan yang utama, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi anugerah kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual ini untuk mengikuti bimbingan teknis tahun 2020. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Adib. Saya staf di Sekretariat Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Pada sore yang berbahagia ini, saya ditugaskan untuk memfasilitasi laju acara bimbingan teknis aplikasi Arkas tahun 2020 yang kali ini dilaksanakan melalui aplikasi Zoom karena menghindari ancaman pandemi COVID-19 yang telah memakan banyak korban. Perlu saya singgung kembali bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan BIMTEK ini adalah memberikan pelatihan teknis aplikasi Arkas kepada pengelola BOS di tingkat Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota serta lembaga penjaminan mutu pendidikan dari 34 provinsi di Indonesia. Untuk itu, pada hari ketiga sesi terakhir ini telah hadir di tengah kita Bapak narasumber yang akan menyampaikan materi tentang bimbingan teknis aplikasi Arkas atau bimbingan teknis aplikasi RKAS. Jadi ini adalah acara intinya, acara yang sesuai dengan nama kegiatan. Jadi memang acara utamanya. Sebelum kita mulai, perlu saya perkenalkan narasumber kita memiliki nama lengkap Bapak Fuad dan akrab disapa dengan Mas Fuad. Saat ini beliau aktif sebagai konsultan aplikasi Arkas di Sekretariat Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Jadi memang keberuntungan bagi Bapak Ibu narasumber yang hadir pada angkatan kedua sesi terakhir ini adalah Bapak Fuad karena beliaulah masternya gitu, master Arkas, master RKAS. Jadi memang ini sebuah bisa dibilang sebuah keberuntungan. Bapak Ibu narasumber yang saya hormati, maksud kami Bapak Fuad atau Mas Fuad yang saya hormati, waktu penyampaian materi kurang lebih akan berlangsung selama 1 jam dan kemudian akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Sementara untuk Bapak Ibu peserta, sebagaimana biasa apabila ada pertanyaan dan itu sifatnya segera, sementara Bapak narasumbernya itu masih menyampaikan paparan, bisa melalui menu chat. Jadi sambil paparan Bapak narasumbernya, Ibu bisa melayangkan aneka pertanyaan melalui menu chat. Sementara apabila selesai waktu narasumber menyampaikan paparan, Bapak Ibu bisa menggunakan raise hand. Oke, Bapak Ibu peserta yang saya hormati, mari kita dengarkan bersama paparan dari narasumber kita, yaitu Mas Fuad. Kepada Mas Fuad, saya persilahkan menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih Mas Adib.
Kita lanjut ya teman-teman. Jadi karena memang ini materinya berlanjut ya dari markas, kemudian kita lanjut ke RKAS. Jadi kita lanjutkan saja supaya bisa nanti mumpung tidak lupa gitu ya antara tadi yang dijelaskan di markas, kemudian nanti kita akan masuk ke RKAS-nya sendiri atau ARKAS gitu ya. Baik, saya tidak akan step by step. Jadi saya akan bahas terlebih dahulu dari masalah changelog ya. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi di ARKAS sendiri, di ARKAS di sekolah gitu ya, aplikasi RKAS. Yang pertama terkait dengan changelog 203. Jadi kita ada dua changelog, ada 203 dan 204. 203 dan 204 ini ada beberapa memang yang perlu dijelaskan ke teman-teman. Yang pertama masalah 203 terlebih dahulu. Jadi ada changelog 203, salah satunya informasi changelognya itu yang pertama perbaikan masalah sinkron bermasalah. Ini ada perbaikan, kemudian penambahan menu ganti atau masukkan kode aktivasi ya. Ini bukan ganti. Masukkan kode aktivasi. Jadi ini untuk keamanan. Jadi yang sekarang di versi mulai 203 sampai sekarang di 204 itu memang ada beberapa perubahan terkait dengan keamanan masalah kode aktivasi. Jadi satu komputer itu hanya bisa digunakan untuk satu sekolah. Boleh nggak untuk pindah komputer? Boleh. Tapi nanti ada perlakuan khusus di mana di RKAS-nya, di markasnya harus dilakukan riset data sekolah ya, ataupun perlakuan lainnya gitu ya. Itu terkait dengan changelog 203. Kemudian perbaikan sinkron data guru. Nah ini sebelum 203 memang data tenaga kependidikan ini tidak otomatis masuk secara langsung ya. Tidak otomatis masuk secara langsung oleh karena itu di 203 ini kita lakukan update gitu ya, di 203 lakukan update. Sebentar saya putus sebentar aja 2 menit. Baik, saya lanjut ya. Jadi yang pertama masalah perbaikan yang nomor 3 masalah perbaikan sinkron data guru. Jadi data gurunya tetap menggunakan data cutoff yang diambil dari Ditjen GTK. Jadi Ditjen GTK yang mengeluarkan data cutoff-nya tersebut. Sumber datanya semua dari Dapodik. Hanya perbedaannya yang sudah sertifikasi itu di exception ya. Artinya yang sudah sertifikasi tidak bisa lagi nanti dibayarkan honornya melalui dana BOS. Kemudian yang memiliki NUPTK semasa-masa Covid ini memang dilepas untuk kepemilikan NUPTK. Jadi memiliki atau tidak memiliki NUPTK itu tidak menjadi masalah untuk guru. Kemudian yang jelas harus terdaftar pada tanggal 31 baru bisa masuk. Kemudian untuk tenaga kependidikan ini diambil setiap jam datanya dari Dapodik. Jadi setiap jam ketika Dapodik sudah melakukan sinkron, setiap jam ini diupdate datanya ke ARKAS. Jadi kalau sudah mengisikan di Dapodik, tunggu 1 jam tenaga kependidikan ini nanti akan masuk ke ARKAS gitu ya. Kemudian perbaikan sinkron jumlah siswa, Jadi sinkron jumlah siswanya ini diperbaiki untuk beberapa sekolah yang memang tadinya itu jumlah siswanya tadinya ada memang yang jumlahnya bermasalah. Jadi kita lakukan perbaikan terutama di markasnya, kita lakukan update berdasarkan SK yang terakhir ya. Jadi kemarin itu ada tahap 3 yang keluar di tahap 3 itu kita updatekan terkait dengan sinkron jumlah siswa. Kemudian
penambahan tarik referensi sebelum pengajuan pengesahan. Ya, ini ada penambahan tarik referensi sebelum pengajuan pengesahan. Nanti saya jelaskan kenapa kok ada perlu tarik referensi sebelum pengesahan. Kemudian perbaikan cek status. Nah, di nomor 5 ini berkaitan dengan nomor 7, 8 dan 9. Jadi di proses yang terbaru ini yang di 203 ada proses validasi rekening terlebih dahulu sebelum melakukan sinkron. Jadi ditarik dulu referensinya, kalaupun ada perubahan-perubahan, terus kemudian nanti dilakukan compare di lokal, dicek di lokal, apakah ada yang tidak sesuai, apakah ada yang sesuai, itu ada nanti informasinya di sekolah. Jadi kalau di kertas kerja, nah ini nanti di kertas kerja ketika rekeningnya itu sudah dihapus, otomatis nanti akan menjadi muncul warna merah. Nanti saya jelaskan muncul warna merahnya gitu ya. Kemudian penambahan validasi kode aktivasi. Ini jadi kalau kode aktivasinya sudah diganti oleh dinas, otomatis dia tidak akan bisa melakukan sinkron, tidak akan bisa melakukan pengesahan, tidak akan bisa melakukan tutup PKU. Kemudian penambahan validasi barang saat pengesahan. Jadi validasi barang juga sama, ini ditandai dengan warna biru ya, warnanya biru dongker gitu ya, atau biru dongker. Kemudian yang di sini ditandai dengan warna merah. Jadi nanti ada warna merah yang rekeningnya sudah dihapus tetapi masih digunakan di kertas kerja. Ini saling berkaitan nomor 5, 7, 8, 9. Kemudian hapus BKU di tahap 2 atau akhir tahap 2 dan akhir tahap 3. Jadi yang versi 202 itu tidak bisa melakukan hapus BKU pada saat bulan Agustus. Harusnya pada saat bulan Agustus pun tetap bisa dihapus ya. Padahal itu adalah akhir dari tahap 2. Kemudian akhir tahap 3 juga bulan Desember itu juga sama. Itu tidak bisa dihapus. Nah, sekarang yang baru ini sudah bisa ditambahi untuk masalah hapus BKU-nya. Hapus BKU semua yang kontrol dari sekolah. Karena supaya datanya ini nyambung ya antara sekolah dan dinas. Dinas cukup terima laporan dari sekolah tersebut. Kemudian perbaikan hapus BKU penerimaan tidak terupdate. Ini juga ada perbaikan sedikit. Kemudian perbaikan regional setting mengikuti setting komputer. Jadi di versi 202 itu ada sering terjadi kesalahan ketika melakukan registrasi lah, ketika melakukan atau ketika melakukan sinkron, kadang-kadang suka tidak bisa dilakukan karena memang regional settingnya itu harus diganti dulu ke English baru bisa diubah. Nah, di semenjak 203 sampai sekarang di 204 itu tidak perlu lagi untuk melakukan geser-geser regional setting. Jadi secara otomatis sudah diikutkan regional setting yang ada di komputer tersebut. Kemudian penyesuaian pajak PPN terbaru. Ini sesuai dengan aturan PMK 231 ya, bahwa PPN itu mengikuti aturan di atas 2 juta ya, baru kena PPN untuk pembiayaan masalah di dana bos ini. Kemudian penambahan bunga bank pada 2020. Jadi 2019 itu sempat dibuka, 2020 di versi awal, di versi 2, versi 201 dan 202 itu ditutup, di 203 kita buka kembali. Kemudian perbaikan print silva, perbaikan print BKU, penambahan pilihan penggunaan pajak, kemudian perbaikan dashboard terhitung lebih besar, perbaikan laporan penggunaan. Ini yang di 203. Yang di 204 ini perbaikan proses registrasi bermasalah. Ada beberapa sekolah yang bermasalah di registrasinya, ini sudah diperbaiki. Kemudian perbaikan sinkron, ada kesalahan sistem ya, muncul informasi ada kesalahan sistem, ini sudah diperbaiki juga, ada beberapa. Jadi ada beberapa yang memang perlu diupdate. Kemudian perbaikan sekolah tidak muncul di dashboard. Tapi di dashboard di depan itu setelah login itu nggak ada tulisan nama sekolahnya. Nah itu sudah dimunculkan juga. Jadi sudah ditarik. Cukup melakukan sinkron, dia secara otomatis nanti akan ditarik sekolahnya gitu ya. Kemudian perbaikan pengajuan pengesahan, ada kesalahan sistem. Ini juga sama, ada kesalahan sistem ketika
pengajuan pengesahan, kemudian perbaikan urutan BKU yang tidak sesuai. Jadi kemarin itu memang kan isian BKU itu kan boleh bulannya ngacak ya, artinya tanggalnya itu boleh ngacak, naik turun boleh, tidak boleh. Tapi nanti pasti ada validasi masalah itu. Gitu. Kemudian penambahan validasi pada saat input BKU agar tidak terjadi minus. Ini ada validasi tambahan juga agar tidak terjadi minus di BKU karena BKU itu tidak mengenal minus gitu ya. Kemudian penambahan penanggung jawab lebih dari satu. Nanti saya jelaskan di aplikasi ada penambahan penanggung jawab lebih dari satu. Ada perbaikan report kertas kerja, RKAS dan BKU, penambahan report penggunaan bertahap, penambahan jumlah karakter alasan penolakan, dan perbaikan jumlah pergeseran maksimal. Jadi tadi juga saya sudah jelaskan di manajemen itu ada jumlah pergeseran maksimal itu berapa bisa ditentukan dari dinas. Nah nanti di sekolah sendiri itu pasti akan dibatasi jumlah pergeserannya. Baik, itu dari segi changelog ya. Kemudian saya masuk ke aplikasinya sendiri. Sebentar, saya hapus dulu database-nya. Saya gunakan salah satu wilayah ya. Saya ini kebetulan menggunakan Demak dan saya masih menggunakan lamannya tadi beda, saya jelaskan ada dev. Nah ini saya menggunakan data yang Demak. Saya cek dulu di pengesahan di SMP ada nggak SMP 2? Nggak ada ya. Jadi saya menggunakan SMP 2 Demak datanya, nanti saya buka juga aplikasinya. Baik, aplikasi Arka sendiri bisa di-download di laman sini ya. Jadi di laman rks.kemdikbud nanti bisa di-download. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua atau beberapa ada yang sudah tahu, ada yang belum. Jadi downloadnya nanti di sini untuk Arka. Sampaikan ke sekolah. Jadi ini memang kita batasi ya untuk XP sementara kita tahan dulu untuk XP, jadi bisa versi Vista sampai ke atas itu masih oke lah, tapi di XP ini bermasalah untuk HTTPS-nya. Jadi tidak disarankan di Windows XP, tapi di Vista masih oke, di Windows 7 masih oke. Oke lah di Windows 7, kemudian Windows 8 oke, Windows 10 oke. Nah ini bisa diunduh oleh sekolah. Kemudian sekolah ketika selesai unduh, saya demokan registrasi ya. Saya demokan dari unduh, misal ini kurang lebih seperti ini, download. Selesai download, kemudian nanti kita lakukan instalasi. Nah ini kadang-kadang suka terdeteksi virus, di run anyway saja, nggak masalah. Nah ini installnya simple ya. Nah ada pertanyaan nih, bagaimana yang sudah terinstall versi sebelumnya? Apakah dengan lakukan instalasi ini akan menghapus datanya? Tidak akan menghapus data yang existing. Jadi yang data existing ini tidak akan terhapus, tapi aplikasinya saja yang oleh installer ini nanti yang akan diupdate. Artinya tidak akan merusak database yang existing. Abaikan saja, cukup lakukan install, tinggal next saja sampai selesai. Kemudian selesai melakukan instalasi, bisa launch langsung atau jalankan aplikasi gitu ya secara langsung. Nah, ini tadi saya contohkan di folder database. Saya hapus database RK. Dampaknya nanti RKAS-nya itu akan muncul. Bentar.
Oke, RKAS-nya akan muncul registrasi ya. Jadi pada saat buka aplikasinya, kalau kita hapus database-nya di sini, nanti secara otomatis dia akan muncul registrasi gitu. Nah, ini seperti ini akan muncul registrasi, silahkan diisikan kode registrasinya. Kode aktivasinya. Kode aktivasi ini didapatkan dari mana? Dari dinas tadi. Dinas kan yang mengeluarkan kode aktivasi. Kode aktivasi ini bisa didapatkan dari dinas. Dinas muncul di daftar sekolah. Di daftar sekolah nanti dia bisa memberikan informasi terkait dengan kode aktivasi. Mohon nanti yang perlu diperhatikan antara O dan 0 ya. Kalau O itu lebih lebar, kalau 0 itu lebih tipis, lebih kecil. Kemudian I dengan angka 1. Angka 1 jelas ada garis bawahnya sama ada topinya gitu ya. Tapi kalau O sama 0 ini saya kasih contoh ya bedanya. Ini yang di atas ini CKX0. Kalau di sini POON ini. Jadi mohon nanti diperhatikan atau sekolah boleh mencoba lah kalau memang 0 nggak bisa ganti O gitu ya. Nah, karena memang pada saat registrasi pun harus cocok antara kode aktivasi dan juga kode NPSN gitu ya. Kode aktivasinya masukkan terus 2PA8 NPSN-nya dimasukkan. Ini contoh saja. Ini untuk passwordnya registrasinya selesai registrasi. Yang sekarang itu dia langsung melakukan sinkronisasi ya. Setelah selesai registrasi, dia otomatis akan melakukan sinkronisasi karena untuk mengambil referensi rekening ataupun referensi barang yang diupdatekan oleh dinas. Jadi supaya sama nih pada saat membuat kertas kerja. Oke, ini tampilan utamanya setelah melakukan registrasi. Jadi setelah registrasi dia bisa muncul informasi tentang dashboard yang pertama, kemudian dashboardnya juga nanti ada pembagian per triwulan, ada perbandingan belanja buku dan non buku, nanti informasinya ini di tab bawah, kemudian nanti ada Afin berapa, Bosda berapa, lainnya berapa, Silpa berapa, Silpa Afinnya berapa. Nanti dari sini bisa dilihat belanja habis pakai berapa, persentasenya belanja modal berapa, belanja barang jasa berapa, kemudian belanja pegawai berapa. Informasi ini nanti bisa didapatkan di sini. Baik, tadi tombol login tidak muncul, tetapi langsung secara otomatis ketika registrasi baru pertama kali registrasi itu otomatis dia langsung login gitu ya. Setelah login, apa yang harus dilakukan? Yang pertama pengisian terlebih dahulu masalah penanggung jawab. Penanggung jawab ini tolong diisikan. Jadi kalau ada yang tidak sesuai, mohon diisikan penanggung jawabnya. Terus nanti cukup simpan data, selesai. Yang baru di versi 204 itu ditambahkan penanggung jawab itu bisa dibagi ya. Misal penanggung jawabnya itu ternyata hanya sampai bulan Agustus. Yang bulan September, Desember itu ada kepala sekolah yang baru atau bendahara yang baru. Itu silakan diketik saja. Contoh ini ganti bendahara ya. Contoh saja, ini ganti bendahara. Kepala sekolahnya tidak ganti, tapi bendaharanya ganti gitu ya. Asep, misalnya. Itu 1 gitu ya. Komitenya tidak ganti juga, kemudian simpan data, selesai. Nah nanti untuk ini ada perubahan. Nanti pada saat tanda tangan di BKU, yang melakukan tanda tangan di BKU, ketika BKU-nya masuk bulan September, secara otomatis nanti yang bertanda tangan kepala sekolah dan bendaharanya sudah berganti. Bukan lagi Solehan dan Heti Rohaini, tapi nanti Solehan dengan Asep.
Itu kurang lebih untuk penanggung jawab. Ini salah satu changelog di 204 ya. Baik, katakanlah ini tetap sampai Desember ya. Kalau mau menghapus September Desembernya gimana? Bapak Ibu bisa masuk ke Januari Agustus, kemudian lakukan pilih yang Desember. Ini tinggal yes saja, nanti yang September Desembernya hilang. Cukup disimpan, selesai, berhasil disimpan. Kemudian bisa ditutup menunya. Tutup menu itu ada di mana? Di pojok kanan. Jadi menu-menu yang sedang terbuka itu terlihat di sini, ada dashboard, ada pengguna penanggung jawab ya. Nah, ini bisa ditutup di sini. Ditutup. Kemudian upayakan setiap buka menu, selesai buka menu lakukan tutup ya. Kemudian berikutnya kita masuk ke aktivasi kertas kerja. Sumber dana yang difasilitasi di Arkas itu ada 6. Yang pertama ada bos reguler, ada silpa bos reguler, ada bos afirmasi kinerja. Di sini sebetulnya bakal muncul bos afirmasi kinerja ya di sini nih. Cuma menunggu SK yang ditetapkan dari Dikdasmen. Jadi kalau Dikdasmen di 2020 ini nanti ada SK Afkin lagi, otomatis nanti akan muncul kalau memang sekolahnya itu mendapatkan. Tapi kalau tidak mendapatkan tidak akan muncul. Nah, itu untuk Afkin ya. Kemudian sumber dana bos Afkin gitu ya. Kemudian untuk silpa bos Afkin, ini silpa tahun lalu yang Afkin. Kemudian untuk yang silpa bos reguler ini silpa tahun lalu ya. Jadi silpa tahun lalu yang tidak habis dibelanjakan sampai di bulan Desember. Kemudian lanjutannya adalah akan menjadi silpa di tahun 2020. Nah, silpanya ini bisa diklik saja di OK, kemudian nanti dia akan ngambil dari server secara otomatis. Ini sisa anggaran tahun sebelumnya atau silpa ada 10 juta. Ini ditetapkan dari mana? Dari markas. Di markas ini kan ditetapkan di sini. Saya ambil contoh ini ya, SMP Negeri 2 Wonosalam. Saya masuk, kemudian NPSN-nya ini. Nah, ini 10 juta 712.823. Saya katakan saya edit gitu ya. Saya iseng tambahkan jadi 20. Oke. Saya iseng tambahkan jadi 20 juta gitu ya. Nah, pada saat 20 juta saya cancel, kemudian saya buat lagi silpa. Ini otomatis nanti akan naik menjadi 20 juta. Jadi tergantung yang ditetapkan dari dinas. Berbeda dengan pembuatan bos reguler. Kalau bos reguler cukup diklik saja. Jadi itu tadi ada bos reguler, ada silpa, ada bos Afkin, ada silpa bos Afkin. Bos Afkinnya karena belum ditetapkan jadi hilang. Ada bosda, ada lainnya. Jadi ada 6 sumber dana yang disiapkan di aplikasi RKS atau Arkas ini ya. Kemudian katakanlah saya akan buat kertas kerja gitu. Tinggal klik kertas kerja. Kemudian OK, ini unit cost-nya 1.100.000 karena dia SMP, tinggal di OK saja, selesai. Ini selesai dalam membuat mengaktifkan kertas kerja. Lalu menu selanjutnya apa? Kita masuk ke kertas kerja. Tutup dulu seperti biasa, upayakan menunya ditutup, kemudian di kertas kerja kita bisa pilih sumber dananya yang ada bos reguler karena memang baru bos reguler yang diaktifkan. Kemudian bisa tambah baru. Lalu di sini kegiatannya sekolah itu cukup ketik kegiatannya, tidak perlu mengarang kegiatannya, tapi cukup dicari kegiatannya apa. Misal contoh, sekolah mau melakukan ulangan harian gitu ya, pelaksanaan ulangan harian. Tinggal pilih saja ulangan harian yang mana nih dalam penyusunan soalnya, atau penyusunan kisi-kisinya, atau pelaksanaan penilaiannya, atau memang pelaksanaan ulangan hariannya. Ini beda-beda nih, tinggal pilih saja. Jadi kalau sekolah memang butuhnya pelaksanaan ulangan harian, tinggal pilih pelaksanaan ulangan harian. Biasanya dalam pelaksanaan itu butuh apa sih? Yang paling sering itu biasanya butuh untuk coret-coretan siswa ya. Pilih. Jadi dipilih berdasarkan berdasarkan
rekeningnya ini dipilih berdasarkan memang kebutuhannya apa gitu ya. Katakanlah kebutuhannya saya alat tulis kantor, cari saja alat tulis ya. Atau ada yang menyebutnya, ada yang tulisannya ATK gitu ya. Kalau memang dinasnya menentukan ATK. Kalau memang dinasnya menentukan alat tulis kantor ya alat tulis kantor. Nah, pada saat pilih alat tulis kantor, dia muncul pilihan daftar barang. Daftar barang ini dari mana? Daftar barang ini dari yang sudah ditetapkan dari dinas. Tadi kan di awal di markas saya jelaskan masalah referensi barang yang berkaitan dengan kode rekening. Nah, ini yang ada kaitannya. Bisa saja misal yang tidak ada kaitannya ya. Di 521 juga saya contohkan belanja peralatan boga ada nggak? Ada juga. Jangan. Saya ambil contoh 522 jasa konsultan gitu ya, sewa pengacara gitu. Atau jasa konsultan pengawas gitu ya, atau ya oke lah katakanlah pengawas gitu ya, pengawasnya mau dari luar. Nah, pada saat saya pilih 522-1902 ini tidak ada pilihannya uraian kegiatannya, cukup diketikkan di masing-masing sekolah kebutuhannya apa gitu ya. Jadi tinggal dituliskan saja untuk untuk uraian kegiatannya. Misal honor pengawas Andi misal, atau namanya langsung misal Andi, nama pengawasnya pengawas Andi gitu ya, misal pengawas Andi. Triwulan 1 butuh berapa, dibayar berapa, misal karena memang ini ulangan harian, bikin saja yang satu orang gitu ya, dibayarnya cuma sekali 500.000 misal. Itu silakan saja, nanti tinggal diketik satu orang kegiatan, oke, selesai, jadi pengawas Andi untuk jasa konsultan pengawas. Kemudian saya mau sisip apa bedanya dengan tambah baru? Kalau tambah baru kita klik tambah baru, ini hilang semua kegiatan kode rekening, jadi kita harus ketik ulang. Tapi kalau sisip, saya pilih pengawas Andinya kemudian sisip, ini sudah ada, tinggal bisa dilanjutkan kalau memang mau ngisip konsultan pengawas lagi. Atau ganti rekening, tinggal pilih saja ganti rekeningnya, katakanlah alat tulis kantor gitu ya, terus kemudian mau beli kertas buram misal untuk coretan gitu ya. Karena memang ini ulangan harian setiap triwulan dianggarkan, misal triwulannya ada triwulan katakanlah 3 rim gitu ya, setiap bulan 1 rim, harganya sampaikan berapa, 100.000 lah katakanlah. Kemudian klik OK, selesai, terbuat seperti ini. Nah, ini nanti sampai cukup banyak ya terkait dengan kertas kerja ini cukup banyak. Ini untuk mempersingkat waktu, saya punya database yang mau hampir disetujui ya, artinya sama di Kabupaten Demak juga nanti ada yang mau disetujui. Jadi supaya mempersingkat waktu, saya tidak mengisikan satu persatu untuk menghabiskan uang. Di sini kan memang harus dihabiskan ya. Jadi sebelum bisa melakukan pengesahan, anggaran yang tulisan belum ini harus 0. Artinya apa? Ini belum dibuat kegiatan, ini harus 0. Kemudian yang total anggarannya tetap dia tidak akan berubah. Yang dianggarkannya ini harus sama dengan total anggaran. Ini harus sama supaya nanti bisa melakukan pengesahan. Artinya rencana uang yang akan diterima 343.200.000 itu sudah semuanya dibuat kegiatan. Tinggal nanti pada saat realisasi itu sudah bisa nyambung dengan itu. Itu gambaran kertas kerja. Kemudian di sini juga ada fitur untuk cari, untuk ubah data, untuk urut ke atas, urut ke bawah. Ini kalau sudah cukup banyak biasanya nanti bisa diurutkan. Di sini kan ada kode 001 ya. Nanti kalau nambah lagi pengawasnya, misal pengawas Alex gitu ya, misal dia di TR4, dia satu orang, 500.000 juga. Orang kegiatan
Selesai. Ini mau diurutkan ke atas ke bawah, cukup ini saja ya. Jadi urut ke atas, urut ke bawah, siapa yang mau duluan. Tapi ini tidak menjadi masalah sih harusnya, karena itu hanya nomor urut saja, tidak akan menjadi isu besar ya. Ini hanya urut atas, urut bawah saja. Nah baik, untuk memberikan waktu saya tutup dulu aplikasinya. Saya gunakan database yang sudah hampir final gitu ya, tinggal digunakan saja. Oke, database itu sebetulnya disimpan di mana? Ini ada folder database Arkas, itu adanya di mana? Yang pertama bisa diketikkan %app data. Jadi ini lokasi, setiap komputer pasti beda-beda. Tapi kalau Bapak Ibu ketikkan %app data %, ini pasti nanti akan dituju ke bagian application rooming ya, sebutannya kalau di Windows 10 itu application rooming. Jadi kita akan dipaksa masukkan ke application rooming. Jadi cukup diketikkan di buka Explorer-nya, kemudian nanti di address bar di sini ketikkan %app data %. Nah, nanti muncul seperti ini, banyak nih foldernya. Nah, salah satunya ada folder Artek, kemudian ada folder RKAS. Ada folder Artek, ada folder RKAS. Nah, di sana itu ada database namanya file database itu namanya RKAS client 2020.db. Ini database yang ada di sekolah itu sebetulnya ini. Pada saat saya hapus database tersebut, secara otomatis dia nanti akan registrasi kembali pada saat dihapus. Atau pada saat pada saat mau mengkopikan, cukup copy dari sini terus pindahkan komputer yang lain. Nah, itu RKS-nya. Saya hapus dulu ya 2020 karena memang kebetulan saya dapat database yang sudah hampir final. Cuma memang database ini adalah database copy dari komputer lain. Nanti ada tambahan keamanan ya pada saat database ini dikopikan dari komputer yang lain. Oke, kita masuk ke aplikasinya ya, aplikasi Arkas-nya sendiri. Bentar. Nah, aplikasi Arkas-nya sendiri bisa langsung ketik di start menu, atau biasanya kalau tadi di awal pada saat instalasi bikin shortcut di desktop. Nah, ini Arkas cukup diketikkan. Nah, ada informasi gagal melakukan komunikasi dengan server. Database Anda terdeteksi pindah komputer. Input kembali kode aktivasi dari dinas jika ingin menggunakan Arkas. Jadi cukup diklik lanjut saja di sini. Kemudian masukkan kode aktivasi yang ditetapkan dari dinas. Yang ada di dinas ya, atau yang didapatkan dari dinas gitu ya. Kode NPS ini berapa? 20319337. Kita masuk ke RKAS markasnya, kita cek di daftar sekolah, kemudian SMP, kita filter langsung. Berapa tadi filternya? 2031 933220319337 ya. Nah, SMP Negeri 2 Demak. Berapa kode aktivasinya? 6 BFS. Pada saat saya masukkan 6 BFS, kemudian klik OK. Masih ada error. Apa errornya? Data sekolah Anda telah di-reset oleh dinas. Silakan masukkan kembali kode aktivasi. Pada saat saya klik OK, pastikan dulu di dinas dilakukan reset. Kenapa dilakukan reset? Karena ini memang pindah komputernya dari komputer yang lain. Jadi cukup lakukan reset di sini, kemudian klik ya. Ini lanjutkan karena akan menghapus pelanggaran. Selesai reset data berhasil. Kemudian kita masuk menggunakan 6 BFS ini.
klik OK, selesai. Berhasil perbarui kode aktivasi atau update kode aktivasi gitu ya. Tunggu sinkron selesai agar dapat masuk kembali menggunakan akun yang sama. Jadi nanti loginnya tetap menggunakan akun yang sama. Nah, ini dipaksa untuk sinkron. Artinya secara otomatis setelah dihapus pun dinas tetap akan mendapatkan kembali data yang ada di sekolah. Jadi tidak usah khawatir datanya itu hilang, tapi tidak, karena tetap nanti dia akan mendapatkan kembali. Baik, kita masuk kebetulan ini punya SMP 2 Demak. Nah, ini bedanya tadi ya. Jadi ini yang sudah dianggarkan, belum dianggarkannya 0% gitu. Kemudian kita masuk kembali ke kertas kerja. Kita pilih BOS reguler. Oh, aman nih, sudah dibuat semua nih, cukup banyak. Anggarannya pun 1 miliar dan ini sudah selesai gitu ya. Kemudian kebetulan sekolah tersebut ada silpa BOS reguler juga. Ada silpanya juga, dia bikin silpa juga, mengajukan. Silpanya pun banyak, 102 juta. Sudah dibuat semua, kegiatannya juga sama. Katakanlah yang silpa BOS reguler dan BOS reguler dan silpa BOS reguler, kita akan ajukan pengesahan. Ajukan pengesahan seperti biasa, kita klik pengesahannya. Nanti dia otomatis akan menutup tampilan kertas kerjanya. Cukup pilih sumber dana yang akan dilakukan pengesahan. Yang akan dilakukan pengesahan BOS reguler gitu ya. Kemudian klik sinkron. Nah ini pertama dia akan menarik terlebih dahulu masalah referensi rekening. Barangkali ada referensi rekening yang salah. Atau nanti saya contohkan ya. Saya cancel, nanti saya contohkan supaya lebih mudah. Oke, saya batal dulu. Di kertas kerja tadi ada BOS reguler ya. Kemudian, di kertas kerja ada BOS reguler. Kemudian BOS regulernya itu ada BOS reguler. Katakanlah saya mau menghapus satu rekening ya, supaya lebih jelas, atau nanti satu barang atau satu rekening gitu ya, supaya lebih jelas. Kalau kontrak, kalau gawe transport, materai, ATK, apa? Oke, inilah katakanlah 523 10 006 di markas atau di manajemen itu dihapus oleh dinas, misal iseng ini Mbak ya, jadi bukan asli tapi iseng. Jadi 523 10 006 523 10 006 ini ya, pengadaan mesin jilid kita hapus gitu ya, iseng kita hapus. Selesai dihapus, kemudian sekolah mencoba melakukan pengesahan, padahal di dinas sudah dihapus nih. Mencoba melakukan pengesahan BOS reguler, kemudian kita pilih BOS regulernya. Nah ini langsung muncul, terdapat satu kegiatan tidak memiliki atau dihapus rekeningnya, warna merah pada kertas kerja. Jadi ini tidak bisa dilanjutkan sebelum kembali ke kertas kerja. Kembali ke kertas kerja, ada yang dihapus, warnanya merah ya. Kelihatan kok jelas nanti, warnanya merah. Nah ini warna merah ini artinya apa? Artinya rekeningnya ini sudah dihapus oleh dinas. Lalu bagaimana? Ya ganti rekeningnya, tidak bisa menggunakan rekening yang sama gitu ya. Tidak bisa menggunakan rekening yang sama. Kode rekeningnya pun sudah hilang di sini. Lalu bagaimana dengan kondisi misal ini belum dilakukan apa-apa oleh sekolah gitu ya. Ternyata dinas, salah, saya mau balikan lagi yang lama. Nah ini belanja ini kita balikan gitu ya. Balikan, kemudian muncul lagi beli mesin jilid ini. Kemudian sekolah mengajukan pengesahan kembali. Jadi bisa aja gini, sekolah ini tiba-tiba lapor ke Bapak Ibu di dinas, Pak, kok kode rekening ini sudah dihapus ya Pak?
kode rekening ini sudah dihapus. Oh, sudah dikembalikan hapusnya. Silakan sinkron kembali. Jadi cukup melakukan sinkron dari menu sinkron ini atau melakukan pengesahan langsung. Jadi kalaupun sinkron, saya tutup misalnya, saya lakukan sinkron. Nah, ini sinkron berhasil, kemudian masuk ke kertas kerja, kita pilih lagi bos reguler. Di sini sudah tidak ada lagi yang merah, artinya sudah dikembalikan rekening tersebut. Dan ini bisa melanjutkan pengesahan kembali untuk pengajuan pengesahan bos regulernya itu sendiri gitu ya. Oke, setelah muncul persetujuan seperti ini, tinggal klik setuju. Nanti dia akan mengajukan ke dinas. Oke, selesai melakukan sinkron, kemudian apa yang harus dilakukan di dinas atau sampaikan ke dinas, Pak, saya sudah mengajukan, tolong disahkan. Nah, nanti dinas di menu pengesahan di SMP di sini muncul nih SMP Negeri 2 Demak 1 miliar sekian. Nah, ini bisa dilihat detail dan bisa disetujui atau ditolak. Silakan nanti wewenangnya dinas bisa menyetujui atau menolak. Katakanlah saya langsung setujui lah, karena tolak nanti waktunya lama lagi. Saya setujui, oke. Disetujui, kemudian dari aplikasi lokal sendiri itu bisa cek status pengesahannya. Nah, nanti cek status bos sudah disetujui. Nah, kalau sudah disetujui, tandanya apa? Tandanya sudah disetujui itu nanti sudah muncul di sini print atau cetak untuk rincian RKAS dan rincian lembar RKAS ya. Untuk lembar RKAS dan rincian RKAS. Jadi sudah bisa di-print untuk rincian RKAS dan lembar RKAS. Kalau belum, dia tidak akan muncul dua tombol ini. Jadi dua tombol ini tidak akan muncul. Nah, pada saat kita klik pun nanti hanya muncul bos reguler saja ya, karena memang yang baru disahkan bos reguler. Tapi kalau di kertas kerja itu ada pilihan bos reguler, ada silpa dan yang lain-lain. Tapi kalau di sini karena memang hanya ini untuk yang sudah disetujui, munculnya hanya tertentu saja. Nah, ini bisa di print seperti ini, kemudian bisa juga print per triwulan seperti apa. Kemudian yang baru juga kita fasilitasi untuk bertahap ya. Kalau memang perlu bertahap, silakan saja bisa dilakukan bertahap, di print bertahap. Kemudian ini juga ada lembar, kalau di dinas itu DPA atau DPA ya. Kalau di sini ada lembar rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKAS, pendapatannya bisa per triwulan ataupun nanti yang per tahap gitu ya. Di sini fasilitasi juga per tahap 1, 2, 3. Kemudian ada lembar atau kalau biasanya DPA 221, ini lembar RKAS 221. Ini kurang lebih tampilannya seperti ini, ataupun nanti bisa DPA 221 kalau di dinas, kalau di sini lembar RKAS 221. Ini cukup detail, satu sekolah saja bisa sampai 6 halaman, 7 halaman. Nah, ini kan detail ya, seperti contoh di sini. Nah, tadi sambil menjelaskan juga masalah kode rekening tadi ya. Jadi contoh di Pasuruan tadi ya, saya lupa, Pasuruan tadi ya. Jadi 521-nya itu hanya satu, 521 saja, honorarium misal honor gitu ya, atau 521 belanja pegawai, ya nggak masalah, tapi nanti judul besarnya misal judul besarnya itu belanja pegawai, terus detailnya cuma seperti ini saja, kita tidak bisa lakukan grouping. Tapi kalau di sini kita bisa lakukan grouping. Contoh groupingnya ya,
Di 522 ya, 522 di sini ada belanja habis pakai. Ini objeknya. Rincian objeknya adalah belanja alat tulis kantor. Kemudian belanja yang dilakukan di sekolah, kertas HPS, sampul plastik dan yang lain-lain. Dan ini cukup detail sampai ketika belanja alat tulis alat listrik nanti ada lagi sendiri. Kemudian perangko materai ada lagi sendiri. Ini yang bisa di-print juga dari sekolah gitu ya. Ya, sampai sini penganggaran itu sudah selesai. Kita tinggal masuk nanti ke penatausahaan. Jadi di penatausahaan bagi anggaran yang sudah disahkan itu bisa. Di penatausahaan ini yang pertama ada aktivasi BKU, ada BKU-nya sendiri, kemudian ada BKU untuk urusan silpa. Jadi semua urusan BKU-nya silpa itu kita pisahkan, kemudian ada memang BKU sendiri untuk urusan BKU yang normal gitu ya. Nah, BKU-nya kita bisa buka BKU, kemudian kita pilih sumber dana. Kalau pilihan sumber dananya belum ada, berarti belum ada kegiatan yang sudah disahkan. Kalau memang sudah muncul, berarti memang sudah ada yang disahkan. Nah, katakanlah pilih bos reguler. Pada saat pilih bos reguler, ada informasi belum ada bulan aktif, silakan buka aktivasi. Jadi memang sistemnya di BKU ini kita buka tutup BKU ya. Jadi buka Januari, tutup Januari. Buka Februari, tutup Januari. Tutup Februari. Jadi supaya apa? Supaya berurutan. Makanya ada istilah aktivasi BKU. Diklik aktivasi BKU, kita pilih sumber dananya bos reguler. Karena ini bos reguler, jadi kita bagi tahap 1, tahap 2 dimasukkan langsung ke dalam aktivasi ini. Tahap 1-nya Januari sampai Maret, ini masuk terhadap tahap 1. Tahap 2-nya April sampai Agustus. Nanti setelah tahap 2 Agustus, nanti ada bisa melakukan perubahan. Tadi juga ada pertanyaan, apa bedanya antara pergeseran sama perubahan? Nanti saya jelaskan setelah ini. Katakanlah masuk Januari gitu ya. Buka Januari, kita buka kira-kira kalau bos reguler mungkin nggak ya transfer Januari? Kayaknya enggak deh gitu ya. Misal ya, kayaknya enggak. Kita tutup lagi aja Januarinya karena memang tidak ada aktivitas di Januari. Ini ada pertanyaan, tutup BKU dapat bunga bank atau pajak enggak? Kayaknya enggak deh, karena memang uangnya pun tidak ada. Selesai tutup. Pada saat tutup ini butuh koneksi internet. Tapi kalaupun tidak ada koneksi internet di aktivasi BKU ini tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Dia hanya akan ditanya tidak ada koneksi internet. Apakah akan dilanjut? Iya. Silakan pilih iya saja. Jadi ini sebetulnya bagi sekolah yang sudah punya koneksi internet, otomatis nanti dia akan melakukan update secara otomatis ya. Supaya apa? Supaya pada saat tutup BKU itu dinas mendapatkan setiap bulannya informasi mana sekolah yang sudah mengirimkan BKU, mana yang belum. Jadi supaya lebih tertib saja. Kemudian Februari saya aktifkan. Februari juga belum terima misal dana bos. Kita tutup lagi Februarinya. Kemudian bunga banknya kosong dan pajaknya juga kosong. Kemudian Maret kita buka. Katakanlah baru dibuka saja bulan Maret. Saya buka BKU-nya, bisa nggak? Bisa. Tapi di sini banknya, saldo banknya 0, saldo tunainya 0, saldo totalnya 0. Kenapa kok 0? Karena memang ini hanya untuk sumber dana bos reguler. Beda nanti dengan silpa. Kalau silpa itu justru saldo banknya atau saldo tunainya awalnya itu harusnya ada. Karena memang judulnya pun silpa gitu ya, bukan dana rutin. Kalau ini kan dana rutin, artinya bisa membelanjakan dana bos itu setelah memang menerima transfer dana dari pusat, baru bisa membelanjakan BKU-nya tersebut. Oke, kemudian karena memang ini belum ada, kita kembali ke aktivasi BKU. Di aktivasi BKU itu ada penerimaan transfer. Penerimaan transfer ini apa? Jadi terima transfer itu nanti kita cukup klik tombol di sini. Klik terima transfer. Ini kalau kejadian kayak gini tiba-tiba enggak.
Kalau tiba-tiba hilang, perhatikan di sini ya, di sumber dananya. Biasanya kegeser sumber dananya. Nah ini penerimaannya tanggal berapa? Karena ini BKU-nya Maret, ya kita dibatasi di bulan Maret saja, tidak bisa tanggalnya itu ngarang gitu ya. Ya sudah dibatasi di bulan Maret saja. Tanggalnya tinggal pilih saja. Misal tanggal Senin lah, hari Senin ya, tanggal 2. Dia terima transfer 309.540. Ini sudah dihitung berdasarkan total semuanya dikali 30% gitu ya. Rencana yang akan diterima dan dikali 30%. Boleh nggak diedit? Boleh. Kalaupun ada kesalahan jumlahnya, boleh dilakukan editing gitu ya untuk jumlah ininya. Kemudian di sini tinggal klik OK saja. Selesai klik OK akan muncul print SPTMH. Nanti kita akan update sedikit ya, minor saja sebetulnya. Tulisannya ini masih triwulan, harusnya tahap ya. Idealnya yang benar itu tulisannya masih yang benar itu tulisannya tahap. Oke, cetak ulang SPTMH-nya juga tetap masih bisa. Kemudian setelah menerima transfer dana BOS, kita kembali ke BKU. Di sini ada BKU, diklik lagi tombol BKU-nya, kemudian masuk BOS reguler. Di sini sudah ada nih uang saldo di banknya, sudah ada 309.540. Lalu kita lakukan belanja. Belanjanya itu atau melakukan SPJ itu bisa tunai, bisa non tunai. Nah, ada pertanyaan juga, bagaimana kalau belanjanya di Sipla? Masukkan saja sebagai SPJ non tunai kalau di Sipla. Tapi kalau di tunai itu cukup yang SPJ saja. Jadi ini SPJ tunai, ini SPJ non tunai. Nah, bisa nggak kita lakukan SPJ tunai? Nggak bisa, karena tunainya aja belum punya kok mau melakukan SPJ tunai. Berarti apa yang harus dilakukan? Tarik bank terlebih dahulu. Katakanlah tarik tunai tanggal 4 gitu ya. Saya tarik tunai 50 juta. Ini hanya hati-hati saja, bisa dilanjutkan. Tarik tunai 50 juta. Tercatat 50 juta ditunai di banknya sudah berkurang. Dari 309 juta berkurang menjadi 259 juta. Nah, sudah ada tapi ditunai sebanyak 50%. 50 juta. Nah, pencatatannya sudah muncul, ada pergeseran uang di bank, kemudian kita bisa melakukan SPJ. SPJ kita bisa lakukan. Ada saldo tunai 50 juta. Katakanlah kita mau melakukan SPJ, tanggalnya kita majukan ya. Tanggal 5, kita mundurkan tanggal 5, kemudian kita mau belanja alat tulis kantor misalnya. Kita pilih, alat tulis kantor hanya ada pembelian alat tulis kantor ini saja. Padahal tadi banyak loh alat tulis kantor. Ya, yang muncul di sini yang hanya sampai periodenya tertentu saja. Jadi kalau kita bulan Maret berarti yang perencanaan di triwulan 1 itu akan muncul semua. Tapi nanti kalau masuk bulan Maret April itu akan masuk nanti yang triwulan 2-nya juga. Jadi artinya tetapi tidak usah khawatir, yang triwulan 1 belum terbelanjakan, apakah bisa dibelanjakan di triwulan 2? Tidak masalah, itu tidak masalah, masalah pembelanjaannya tidak masalah. Artinya apa? Perencanaan dan realisasi itu bisa berbeda waktunya ya, artinya tidak mesti sama waktunya. Dari perencanaan di triwulan 1 di realisasi di triwulan kedua, tidak masalah. Katakanlah pembelian alat tulis kantor saya pilih. Karena pembelian alat tulis kantor ini masuk kategori daftar barang, otomatis dia akan dimunculkan seperti nota ya. Artinya belinya di toko mana, ini harus ada informasinya. Tokonya mohon dituliskan, toko misal Gramedia gitu ya. NPWP-nya 25 misal 000 gitu ya. Alamatnya Jalan Sukabumi nomor 1 misal. Nomor notanya berapa? Nomor notanya 00001 garis miring 02.
Tanggal nota ini beda dengan tadi tanggal transaksi. Kalau tanggal transaksi akan dikunci berdasarkan bulannya, bulan Maret. Tapi tanggal nota bisa mundur. Kenapa kok bisa mundur? Karena memang bisa saja belanja-belanja ini sebetulnya dilakukan di bulan Januari, tapi baru bisa lunas bayar pada bulan Maret karena baru terima dana transfer dana BOS itu bulan Maret. Itu kurang lebih gambarannya. Jadi tanggal nota itu bisa mundur, tanggal transaksinya tetap pada saat lunas bayar. Nah, ini bisa di checklist, checklist value start, import, katakanlah sudah belanja semua. Nah di sini pun kalau memang ada harga satuannya itu ternyata yang dibeli kan harga satuannya sudah ada ya 18.400. Ternyata yang dibelanjakan itu hanya 18.000, harganya turun misal 18.000 harganya turun, ya nanti yang dibelanjakan dia akan turun harganya. Nah nanti sisanya itu nanti bisa kita gunakan untuk pergeseran yang lain. Saya ambil contoh lagi, saya kurangi tinta refill, ternyata harganya atau flash disk lah, ternyata harganya cuma 50.000. Nah ini flash disk 50.000, lumayan nih, sudah ada tadi 50.000, 400.000 sama tadi ada pengurangan lumayan lah, ada 400 lebih. Apakah bisa digunakan untuk pembelanjaan yang lain? Bisa saja. Nanti saya tampilkan. Ini klik OK. Nanti di sini akan terhitung pajaknya secara otomatis karena memang tadi di referensi rekening itu checklist pajaknya di PPN-nya digunakan, otomatis nanti PPN-nya akan terhitung. Untuk PPh 22 ini abaikan saja karena PPh 22 ini tidak lagi digunakan di BOS dan ini pun tidak akan masuk tercatat di aplikasinya ya. Jadi cuma tampilan saja. Jadi nanti next time update versi kita akan tutup untuk masalah ini. Kemudian di sini ada menggunakan pajak atau tidak menggunakan pajak. Apa bedanya? Jadi kalau misal tokonya itu PKP dan dia bisa memungut pajak, kita bisa sekolah bisa meminta bukti setor pajaknya, artinya bukti setor pajaknya bisa saja ini dicabut ya. Artinya memang dia sudah pemotongan langsung tidak menggunakan pajak, atau menggunakan pajak nanti sekolah atau bendahara yang membayarkan pajaknya, yaitu nanti dipotong 497.811 dari transaksi tersebut yang nanti disetorkan menjadi pajak. Ini tinggal diklik OK saja, secara otomatis nanti pajak pun akan dihitung ya untuk pajaknya. Itu sebagai contoh. Kemudian bisa nggak transaksi non tunai? Bisa, sangat bisa. Pada saat klik non tunai, karena memang saldo banknya masih ada, kita bisa transaksi non tunai gitu ya. Transaksi non tunai katakanlah tanggal 6 hari Jumat. Kemudian pembayaran honor tenaga kontrak ya, triwulan 1. Ini banyak tenaga kontraknya ini. Kemudian nanti kalau yang sudah direalisasikan, ini sudah mulai hilang ya. Contoh yang ini satu GTK ini Magfiratul Fajriyah, ini kalau sudah dibayarkan sudah seperti ini. Pada saat saya SPJ lagi, ini sudah berangsur hilang ya. Nah ini sudah hilang. Jadi bertahap terus sampai bisa hilang semua kalau memang sudah dibelanjakan semua ya. Jadi apa yang sudah dicatat, direncanakan itu sudah dibelanjakan, artinya sudah final, sudah tidak ada masalah, artinya sudah habis dibelanjakan. Bisa nggak kita geser kegiatannya atau ganti kegiatannya? Boleh saja, nanti saya jelaskan di pergeseran. Ya, ini kurang lebih ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian kalau misal di ini chatslog 204 lagi, ada yang iseng gitu, wih saya lupa, harusnya tanggal 3 itu saya ada setor tunai. Pada saat saya mau pilih setor tunai tanggal 3, oh nggak bisa setor tunai. Oh uang tunainya aja nggak punya kok tiba-tiba mau setor tunai. Nah ini validasi yang ditambahkan di sini. Jadi tidak mungkin dia bisa melakukan setor tunai padahal dia baru tarik tunai pun tanggal 4 gitu ya. Tanggal 4 dia baru tarik tunai, dia mau setor tunai tanggal 3, kan nggak bisa, nggak mungkin. Uangnya dari mana? Karena saldonya ada di bank semua, dia mau setor tunai, nggak ada uangnya.
Nah ini validasi tambahannya. Termasuk SPJ pun demikian. Ketika melakukan SPJ, tanggalnya saya mundurkan sebelum tarik tunai tanggal 3. Nggak bisa dong, karena saldo tunainya masih 0 gitu ya. Jadi tidak bisa dilakukan untuk melakukan transaksi berikutnya. Jadi ini validasi tambahan saja supaya pengisiannya itu tidak menjadikan minus ya di BKU. Dan idealnya penulisan BKU seperti biasa itu berurutan, tapi di Arkas ini diperbolehkan untuk ngacak. Jadi nanti dia tetap akan sorting secara otomatis. Itu di BKU ya. Jadi BKU seperti itu. Nanti kalau Maret sudah selesai, kita bisa tutup di Maretnya, kemudian selesai ditutup Maretnya. Nanti dia otomatis akan dikirimkan juga ke dinas ya. Nah ini sudah selesai, tutup bulan Maret, April kita buka. Kemudian kalaupun kita lihat di RKS-nya, kita lihat laporan realisasi, apakah sekolah tersebut sudah masuk atau belum. SMP Negeri 2 Demak, kita print BKU-nya, pilih bos reguler, bulan Maret. Nah ini bisa dilihat ini sudah masuk. Nanti ada transaksi yang tunai dan non tunai. Ada tandanya. Kalau tunai itu pertamanya BPU, tapi kalau non tunai pertamanya BNU. Jadi pembatasannya itu pembedanya antara BNU dengan BPU. Itu kode transaksinya. Baik, sampai sini Bapak Ibu. Jadi nanti ini juga sama di sekolah bisa melakukan print juga sama. Cuma bedanya kalau di sekolah ada yang draftnya. Draftnya ini artinya belum ditutup bulannya, itu secara otomatis nanti akan muncul menjadi draft. Termasuk laporan penggunaan pun sama, karena nanti ada pilihan yang baru ya, yang kemungkinan besar di 205 tidak di 204. Ada pilihan baru, bisa periodenya itu per tahap atau per semester. Jadi yang semester ini memang planningnya itu di laman BOS itu semua per semester, karena memang di Juknisnya pun sampai di akhir semester 1 dikirimkan, kemudian baru bisa nanti untuk pencairan tahap ketiga gitu ya. Nah ini laporan penggunaannya, cukup diklik saja mana-mana yang sudah dibelanjakan gitu. Ini bisa muncul. Nah ini sudah belanja ATK, ada di standar pembiayaan. Ini nanti cukup bisa di print saja langsung. Itu kurang lebih Bapak Ibu, sampai di sini aplikasi Arkas. Saya kembalikan dulu ke host Mas Adib, Pak Adib, untuk bisa memandu tanya jawab mungkin ya. Oke, terima kasih Bapak Fuad atas paparannya yang cukup brilian. Dari ruang chat Bapak Fuad ada begitu banyak pertanyaan. Ini saya rangkum di Word dan saya tayangkan ya, biar mudah untuk dibaca. Silakan. Nah, apakah terbaca Bapak Fuad? Terbaca Pak. Ya, jadi ini yang pertama dan ketiga mohon izin untuk merekam. Jadi memang apa yang disampaikan Bapak Fuad ini benar-benar sangat penting gitu ya. Jadi teman-teman baik dari Dinas Ponorogo, Pak Surwan dan Sumeneb ini izin untuk merekamnya. Silahkan ya. Gak apa-apa Bapak Fuad ya untuk merekam suaranya Bapak Fuad. Silakan Pak. Ini nggak masalah kok, untuk record nggak masalah. Yeah. Kita memang perkenankan kok. Selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan Bapak Fuad yang berhasil saya kumpulkan. Yang pertama dari Muhammad Badrul Munir. Setelah update ke versi 2.4, lembaga melakukan sinkron, muncul notifikasi nama kepala sekolah belum terisi padahal sudah diisi. Mohon petunjuknya. Itu yang pertama. Yang kedua dari Dispendi Kabupaten Gresik, Muflihun. Bapak Muflihun ini menambahkan dari Bapak Badul. Selain itu ada sebagian antrian pada kertas kerja di BKU yang hilang, tetapi di kertas kerja masih muncul. Nah, dan ada nominal harga satuan berbeda antara BKU dan kertas kerja. Oke.
Pertanyaan pula, apakah pengisian nominal silpa BOS reguler 2020 berasal murni dari sisa dana BOS reguler 2019 atau sesuai dengan buku rekening (campuran antara bunga bank, pajak bank? Yang berikutnya dari Kabupaten Situbondo, Ibu Ayunda Robani, ada 5 pertanyaan. Pertama, pada BKU gabungan, jika terdapat transaksi setor tunai tidak sesuai dengan BKU umum. Kedua, bagaimana jika terdapat belanja yang tidak masuk di K7A sedang sudah diinput pada proses SPJ? Itu menimbulkan selisih. Bagaimana jika BKU silpa BOS reguler tidak muncul di BKU gabungan? Kemudian bagaimana saat terdapat double counting di laporan penggunaan? Dan yang kelima, bagaimana saat isian BKU dan laporan penggunaan hilang setelah aktivasi buku silpa dan tutup aplikasi? Saya baca semuanya atau dijawab dulu, Bapak Fuad? Saya jawab dulu ya sambil lihat catatannya Mas Adib ya, Pak Adib. Jadi terkait dengan yang pertama, setelah April 204 lembaga melakukan sinkron, muncul notifikasi nama kepala sekolah belum terisi padahal sudah terisi. Oke. Caranya gini Pak, saya potong Mas Adib, saya share screen lagi ya sebentar ya. Oh, silakan. Silakan Bapak Fuad. Caranya gini Pak, jadi buka di penanggung jawab. Biasanya dia sudah melakukan pergeseran beberapa kali. Kalau memang belum melakukan pergeseran beberapa kali, di sini ada tombol, nanti ada tombol muncul. Jadi kalau sudah melakukan pergeseran, itu akan muncul tombol satu lagi. Ini nanti bisa diklik. Kebetulan sebentar, saya gunakan yang mana ya database-nya. Jadi ada tombol satu lagi, nanti dipilih Pak, dipilih periodenya kapan, atau Bapak geser dulu ini bulannya menjadi katakanlah September gitu ya. Isikan saja asal dulu gitu ya. Isikan asal, NIP-nya berapa, ininya berapa, namanya siapa, simpan, data berhasil disimpan, nanti tombolnya muncul kalau dia sudah melakukan pergeseran berkali-kali. Kalau memang tidak muncul lagi, kembalikan lagi ke Desember. Kembalikan ke Desember, kemudian simpan, data berhasil. Yang harus dipastikan pada saat klik rincian kertas kerja itu nanti muncul di bawahnya Pak, harus muncul di bawahnya nama kepala sekolahnya. Kalau tidak muncul di bawahnya, bisa nanti komunikasi dengan kami, dengan tim untuk dicek database-nya. Takutnya memang ada kendala di database-nya. Jadi kalau tidak, itu pasti akan muncul di sini nama kepala sekolahnya. Pastikan ini muncul dulu, baru bisa melakukan pengajuan pengesahan. Itu Pak Adib. Kemudian berikutnya Pak Adib. Menambahkan nomor 5 itu menambahkan Bapak selain sebagian entry kertas kerja di BKU hilang, tapi di kertas kerja masih muncul ada harga satuan yang berbeda. Jadi harga satuan yang berbeda itu kasusnya gini. Biasanya pada saat membuat kertas kerja, di sekolah ini paling sering gitu. Antara triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, mereka itu berbeda-beda harga satuannya. Yang dampaknya jumlahnya di depan itu tidak sesuai dengan yang ada di dalam masing-masing tersebut. Tapi tidak masalah. Nanti pada saat melakukan BKU itu tetap akan diambilkan berdasarkan masing-masing triwulannya. Jadi informasi itu akan berdasarkan informasi triwulannya. Itu Pak. Jadi untuk yang BKU harga satuannya itu berbeda. Kalau di BKU-nya hilang, entrian kertas kerja di BKU hilang. Kayaknya enggak ini ya, kalau hilang ya. Kalau kasusnya hilang semua, coba dikirimkan database-nya ke saya boleh. Untuk yang masalah kalau memang hilang semua ya.
BKU-nya, tiba-tiba hilang semua BKU-nya, nanti kirimkan saja database-nya. Tapi kalau kalau yang beda harga tadi, sampaikan saja, karena memang beda harga itu memang sekolahnya membuat harganya yang berbeda-beda setiap triwulannya, memang dibeda-bedakan. Bertanya pula, apakah pengisian nominal silpa BOS reguler berasal dari murni sisa dana BOS atau sesuai dengan buku rekening campuran antara bunga bank dan pajak? Idealnya adalah, bukan ideal, campuran antara bunga bank dan pajak, karena itu bisa digunakan juga sebagai silpa ya. Untuk bunga bank itu biasanya nanti bisa digunakan untuk silpa. Ya, kemudian berikutnya dari situ Bondo ada pertanyaan, pada BKU gabungan ini sebentar ya, ini BKU gabungan ini belum berjalan dengan baik, makanya belum tergabung dengan jelas gitu antara silpa dengan ini, masih ketumpuk Bu. Jadi mohon ditunggu saja untuk yang BKU print BKU gabungan itu, mohon ditunggu karena memang di situ tercatat dua ya, ada ada saldo kas banknya itu tertulis dua antara silpa dan juga itu. Nanti kita perbaiki dulu untuk yang BKU gabungan ya, untuk khusus untuk BKU gabungan. Jadi nomor 6A itu nanti dipending dulu. Kemudian yang B-nya, bagaimana jika terjadi belanja tidak masuk ke 7A? Itu memang ada bug di 202, tapi harusnya di 203 dan apalagi 204 ini harusnya sudah tidak ada masalah. Tapi kalau masih bermasalah, coba install kembali aplikasinya. Jadi, tapi tanpa melakukan hapus database ya. Cukup diinstal saja aplikasinya. Jadi download ulang aplikasinya, diinstal kembali aplikasinya. Itu untuk yang B ya. Kemudian yang C-nya, bagaimana jika BKU silpa BOS reguler tidak muncul di BKU gabungan? Itu juga sama seperti pertanyaan nomor yang A. Kemudian yang D, bagaimana saat terdapat double counting laporan penggunaan? Nah, itu sama pertanyaan sama yang B, itu mohon dilakukan yang tadi. Kalau memang masih bermasalah, install kembali aplikasinya yang terbaru, dia akan reportnya akan menyesuaikan dengan yang baru. Kemudian bagaimana saat isian BKU dan laporan penggunaan hilang setelah aktivasi BKU silpa? Ini diakuin yang E ini ada bug di di 202. Jadi 202 itu pada saat aktivasi BKU silpanya, tiba-tiba BKU yang ininya hilang. Kalau memang ini bisa dikirimkan saja ke saya, coba database-nya yang hilang tersebut, nanti saya bantu untuk cek apakah memang benar-benar hilang ataukah hanya keselip saja gitu ya. Ini yang untuk yang nomor E. Kemudian saya langsung baca dari sini ya. Atau mungkin Pak Adib ada yang raise hand juga tuh, ada 3 orang. Mau yang raise hand dulu atau kita jawab yang teks ini dulu? Yang teks dulu sampai nomor 8. Oke. Ya, sampai nomor 8 dulu. Nanti setelah itu baru yang raise hand ya. Oke. Kemudian input silpa di markas belum terinci antara silpa reguler dan... Ya, memang untuk yang silpa afkin belum. Jadi yang silpa yang ada di markas itu baru yang reguler saja, yang BOS reguler. Untuk yang afkinnya belum kita fasilitasi karena memang kemarin masih ada kendala. Ada yang memang silpanya itu di afirmasi, ada yang di kinerja. Tapi kita sudah masukkan di note-nya di developer, jadi untuk penambahan fitur tersebut. Kemudian 8 pertanyaan dari Distrik Ponorogo. Apakah ada solusi untuk edit BKU? Misal sudah terlanjur mengerjakan BKU bulan selanjutnya dan dia ingin mengedit bulan sebelumnya. Nah ini BKU itu kan berurutan ya. Pada saat berurutan nanti akan mengakibatkan
kaitannya dengan saldo itu bisa menjadi minus atau tidak minus. Solusinya bagaimana jika memang dia sudah terlanjur tutup BKU gitu ya. BKU-nya sudah terlanjur ditutup, sudah masuk di bulan April, dan bulan April pun sorry Mas Adib, saya share screen lagi ya. Saya share screen lagi. Bentar. Nah, katakanlah di sini ya, diaktifasi BKU saya sudah masuk bulan April. Kemudian di BKU-nya sendiri itu saya melakukan SPJ lagi. Katakanlah belanja bayar lagi tenaga kontrak gitu ya. Kontrak yang triwulan 1, selesaikan dulu yang triwulan 1. Oke, ini sudah terlanjur gitu ya. Tiba-tiba keingetan, wih, salah nih. Kita ada apa namanya? Ada ini kalau terjadi kayak gini abaikan saja ya. Jadi memang ada kelupaan nih, tiba-tiba BKU-nya sudah sampai bulan April, tapi di bulan Maret ada yang harus diinputkan. Ini terpaksa Pak, dengan sangat terpaksa harus dilakukan hapus BKU. Jadi hapus BKU, ini harus dilakukan, hapus BKU. Kemudian ini ada pertanyaan, konfirmasi kedua, ketiga, hati-hati dalam hapus BKU. Kemudian dibuka lagi di bulan Maretnya. Jadi otomatis dibukakan di bulan Maretnya. Kemudian ini Maretnya kita buka kembali. Dan ini baru bisa dilakukan edit di sini Pak. Jadi tetap tidak bisa dilakukan tiba-tiba ngedit di bulan mundur gitu ya. Jadi supaya rapi BKU-nya, jadi setiap bulan ditutup, sudah ditutup berarti itu sudah selesai. Itu Pak Adib, jadi itu udah sampai nomor 8. Mungkin yang resen silahkan Pak Adib dipandu. Oke.